bisa mengulang materinya kembali. Oke, sehingga secara umum turunan ke N dari fungsi Y terhadap X itu artinya turunan turunan dari turunan ke N kurang 1 dari terhadap variabel X begitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya. Oke, untuk mencari ini notasi-notasi turunan tingkat tinggi ya. Jadi turunan pertama itu simbolnya Y aksen, atau notasi yang lainnya DY per DX, atau notasi lainnya lagi F aksen X, atau DXY. Nah, kalau turunan kedua berarti namanya Y double aksen. Turunan ketiga Y triple aksen. Nah, dimulai dari turunan keempat itu dalam kurung gitu. Y pangkat dalam kurung 4. Jadi bedakan ya Y pangkat 4 sama Y dalam kurung itu artinya turunan. Misalkan Y dalam kurung 5 berarti ini turunan ke-5. Y dalam kurung N berarti ini artinya turunan ke N. Nah, ini adalah notasi-notasi dari turunan tingkat tinggi. Begitu. Beberapa contoh untuk turunan tingkat tinggi. Yang pertama adalah fungsinya 3x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat. Dikurang x pangkat 3 dikurang x ditambah 10. Ayo silakan jawab turunan pertamanya berapa? Y aksennya. Turunan pertama dari fungsi ini berapa? Ayo silakan jawab, cari turunan pertamanya dulu. Y aksennya. Ayo Nazwa, berapa turunan pertama dari fungsi ini? Nazwa? Nazwa Aulia. Kemarin kita udah belajar turunan kan? Ini masih turunan pertama. Ayo berapa turunannya? Nah, nggak ada yang jawab nih. Cari turunan pertama. Berapa? Atau siapa yang bisa jawab turunan pertama dari fungsi ini? Nggak apa-apa, silakan dijawab saja. Hernita, turunan pertamanya berapa? Nggak apa-apa, Turunan Hernita. dari Mm-mm. turunan dari berapa, Bu? Yang ini yang di ini dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang x ditambah 10. Turunannya berapa? Dari fungsi yang ada di ini di Kami layar ibu. slide-nya udah ketengokan, Bu. Kenapa? Layar ibu kelihatan kan? Di kami tidak kelihatan, Bu. Kalau di yang lain gimana? Kelihatan, Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab turunan dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3? Bayu, Bu. Berapa? 12x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Selanjutnya masih turunan x berapa? Turunan x 1, Bu. Oke, dikurang 1 ya. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, kalau turunan pertama ini kita turunkan lagi, berarti menjadi turunan kedua. Berapa turunannya? Turunkan aja lagi yang ini, yang turunan pertamanya. Seperti biasa. 36x pangkat 2 dikurang 6x, Bu. 6x. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi, berarti menjadi turunan ketiga. Berapa turunannya? Ayo, turunan ketiganya. Izin jawab, Bu. Rohman, Bu. Ya, ya Rohmat. 22x min 6. Oke, 72x dikurang 6. Masih bisa nggak kira-kira kita turunkan lagi? Masih bisa, Bu. Oke, berarti turunan keempat. Turunan keempatnya berapa? 22. 72. Selanjutnya turunan kelima. Turunan dari angka. Berapa turunan dari angka? Kosong, Bu. Turunan 0. kelima, 0. Bu.
0 ya. Sama dengan Jadi 3X. Nah, jadi kalau misalkan sudah 0, nah kita turunkan ke 6 pun tetap 0 ya, turunan dari angka kan 0. Turunan ke 6, turunan ke 7, dan seterusnya tetap 0 jawabannya. Jadi kapan kita berhenti? Itu ketika sudah 0 turunannya. Begitu. Oke, paham untuk turunan tingkat tingginya? Jadi seperti mencari turunan biasa saja, hanya dia kita turunkan pertama, turunkan kedua, dan seterusnya. Itu ya. Oke, kita lanjut kita hapus dulu. Oke, ini ya tadi turunan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya kalau kita punya fungsinya itu trigonometri. Ada yang masih ingat nggak turunan dari sin? Turunan dari sin itu apa? Cos, Bu. Oke, turunan dari sin itu adalah cos. Sehingga turunan pertama dari hx itu adalah cos x gitu. Terus kalau kita turunkan lagi nih cosnya, jadi apa turunannya? Cos kalau kita turunkan lagi jadi turunan cos. Turunan cos adalah min sin gitu ya. Min sin X, min sin Bu. Iya, min sin x. Oke. Nah, kalau kita turunkan lagi sin x-nya itu menjadi turunan ketiga jadinya min cos x. Nah, sehingga turunan dari trigonometri ini nggak bakal nol. Kenapa? Karena dia cuman bolak-balik saja. Sin sin jadi cos, cos jadi sin, terus berulang lagi sin cos, cos sin gitu. Tapi yang berbedanya di mana? Yang berbedanya di tanda. Kenapa? Karena ketika turunan dari cos itu dia negatif gitu. Jadi nanti bakal berubah nih negatif, positif, positif begitu. Nah, ini beberapa contoh untuk turunan tingkat tinggi. Oke, kita lihat penerapan dari turunan tingkat tinggi, yaitu penerapannya pada kecepatan dan percepatan. Nah, misalkan kita punya rumus posisi ini biasa jarak ya. Misalkan kita punya rumus posisi pada waktu T itu dimisalkan dengan ST biasanya. Nah, S di sini adalah posisi objek dan T di sini adalah waktu. Nah, ketika kita ingin mencari kecepatan pergerakan atau perpindahan suatu objek itu dinotasikan dengan V ya. Biasa notasi dari kecepatan itu adalah V. Nah, fungsi kecepatan dalam waktu T itu biasa disimbolkan dengan Ft. Nah, apa hubungan Ft dengan jarak? Oke, kecepatan itu sama dengan turunan dari jarak. Jadi kalau misalkan nanti diketahui fungsi jaraknya, kita ingin mencari kecepatan, kecepatan itu adalah turunan dari fungsi jarak. Kecepatan A. Oke, selanjutnya ada kenapa? Oke, selanjutnya kita punya percepatan suatu waktu yang mana dinyatakan dengan AT. Nah, kalau kita ingin mencari fungsi percepatan, itu merupakan turunan pertama dari kecepatan. Nah, atau sama saja dengan turunan kedua dari jarak. Nah, kenapa turunannya? Maka kan kecepatan itu kan turunan pertama dari jarak. Kalau kita turunkan lagi berarti jadinya turunan kedua dari fungsi jarak. Begitu. Jadi urutannya itu jarak, kecepatan, percepatan. Kalau kita ingin mencari kecepatan, turunan dari jarak itu kecepatan, turunan dari kecepatan itu adalah percepatan. Begitu. Oke, kita lihat contohnya. Suatu objek bergerak sedemikian sehingga posisi objek tersebut pada waktu T dinyatakan dengan. Nah, ini fungsi jaraknya. ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Nah, pertanyaannya adalah kapan kecepatannya bernilai 0? Yang kedua, kapan kecepatannya bernilai positif? Yang ketiga, kapan objek bergerak ke arah kiri? Yang keempat, kapan percepatan bernilai positif? Oke, kita jawab yang pertama. Jadi yang ditanya itu kapan kecepatan bernilai 0. Nah, untuk mencari kecepatan bernilai 0 berarti kan kita harus mencari fungsi kecepatan dulu. Nah, kalau kita ingin mencari fungsi kecepatan, tadi kecepatan itu apa kalau ingin dicari fungsinya? Turunan dari? Jarak, Tadi Bu. kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Jadi berapa nih turunan dari jarak ini?
Berapa turunannya? Ayo turunkan jaraknya, hasilnya berapa? Nah, ayo turunan dari ini, turunan dari fungsi ini berapa nih? Tahu. Berapa? 3T kuadrat dikurang 12 kali 2 itu 24T 24, ditambah 36. 36. Nah, ini. Nah, jadi kecepatannya itu sama dengan 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 36. Nah, karena 3 min 24 dan 36 itu kelipatan 3, maka kita keluarkan faktor 3-nya. Jadi kalau faktor 3 keluar sehingga menjadi 3 buka kurung T kuadrat dikurang 8T ditambah 12. Karena kalau 3 dikali 8 kan 24, 3 dikali 12 itu kan 36 gitu. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena yang diminta di soal itu adalah kecepatan sama dengan 0. Sehingga kita ingin mencari waktunya. Kan kalau yang ditanya kapan kecepatan bernilai 0, berarti kan kalau pertanyaan kapan itu adalah waktu kan. Nah, sehingga apa yang mau kita cari? Bukan kecepatannya, tapi waktunya. Berapa waktunya, berapa nilai T sehingga nanti kecepatannya bernilai 0 gitu. Nah, untuk mencari waktu ini, karena ini fungsi kuadrat, kita perlu faktorkan. Kenapa difaktorkan? Sehingga agar diperoleh nilai T. Faktor dari T kuadrat dikurang 8T ditambah 12 itu adalah T kurang 2 dikali T kurang 6. Karena kan kalau kita kali min 2 ditambah min 6 itu min 8, min 2 dikali min 6 itu positif 12. Sehingga kita punya nilai T kurang 2 sama dengan 0 atau T kurang 6 sama dengan 0. Maka akan kalian peroleh nilai T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Terus kalau ada yang bertanya 3 ini bagaimana Bu? 3 ini nggak masalah, kita hiraukan saja gitu. Nah, sehingga yang kita perlu perhatikan yang di dalam kurung saja, yang ada T-nya. Yang kita perhatikan berapa nilai T-nya. Nah, kecepatan akan bernilai 0 ketika waktunya T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Begitu. Oke, kalau ada yang ingin ditanya, silakan ditanya saja ya, jika kurang jelas gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kapan kecepatan bernilai positif? Nah, kecepatan ini akan bernilai positif ketika nilainya besar dari 0 ya. Jadi semua bilangan yang besar dari 0 itu kan positif. Nah, sehingga tadi itu kita sudah dapat ya kecepatannya itu ini kan. 3 dikali T kuadrat kurang 8T tambah 12. Ini kan tadi kecepatannya. Nah, apa perbedaan dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu sama dengan 0, kalau yang ini itu besar dari 0. Nah, kenapa besar dari 0, Bu, tandanya? Karena yang diminta adalah yang positif. Berarti yang positif itu yang besar dari 0 gitu. Nah, ini kita faktorkan juga sama seperti tadi. Faktornya adalah T kurang 2 dan T kurang 6. Kita dapat split point-nya, yaitu nilai T-nya itu tadi sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Nah, kalau pertidaksamaan, kemarin kan kalian pastinya sudah belajar pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan itu kita tidak cukup sampai di T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Nah, kalau sama dengan baru deh, jawabannya hanya sampai sini. T sama dengan 2 dan T sama dari itu adalah yang besar dari 0 gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat garis bilangan ya. Kita membuat garis bilangan. Nah, di sini kita punya nilai T-nya berapa? Nilai T-nya sama dengan 2 dan nilai T sama dengan 6. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah uji titik. Kita ambil angka yang sebelum 2, misalkan kita ambil angka 1. Angka di antara 2 dari 6 itu misalkan kita ambil angka 7 gitu. Nah, angka-angka yang kita pilih ini ke persamaan yang terakhir, yang ini. Oke, berarti yang pertama itu ada T sama dengan 1 ya. Kita masukkannya kemana? Ke 3 dikali T kurang 2 dikali. Yang kita perlukan itu hanyalah tanda. Jadi bukan hasilnya. Jadi jangan repot-repot mikirkan hasilnya berapa. Yang kita perlukan itu adalah tandanya. Sehingga kalau Ibu masukkan 1 dikurang 2 itu hasilnya negatif. 1 dikurang 6 juga hasilnya negatif. Sehingga 3 ini kan positif ya. Positif kali negatif itu negatif, negatif kali negatif itu positif.
maka hasilnya yang sebelum 2 ini itu adalah positif. Begitu. Setelah itu kita coba lagi yang T-nya 3. Kita masukkan ke persamaan yang ini. T kurang 2, T kurang 6. Nah, kita masukkan T-nya. 3 dikurang 2 itu positif. 3 kita kurang 6 itu hasilnya negatif. Sehingga positif kali negatif itu negatif. Sehingga tanda di antara 2 dan 6 itu tandanya negatif. Selanjutnya kita masukkan T-nya 7. Nah, kita masukkan ke sini. 7 kurang 2 positif, 7 kurang 6 positif, sehingga positif dikali positif itu hasilnya positif. Nah, dari soal ini yang diminta adalah yang besar dari 0. Jadi yang besar dari 0 ini kan bukan tandanya, tetapi yang besar dari 0 ini adalah yang positif gitu, bukan angkanya yang kita lihat, tetapi tandanya gitu ya. Oke, bukan angkanya tapi tandanya. Sehingga himpunan penyelesaian dari ini yaitu T kecil dari 2 atau T besar dari 6. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, ini ya. Nah, sehingga pelajari ya yang uji titik seperti ini ya, karena bakal kalian pakai. Jadi ingat kita tidak perlu hasilnya, kita cuma perlu tandanya gitu. Jadi walaupun nanti angkanya berkoma, misalkan 2,5 kurang 2, ya kita kan cuma perlu tandanya. 2,5 kurang 2 kan berarti positif gitu. Atau misalkan min 3 dikurang 5 berarti kan negatif. Jadi walaupun nanti angkanya sangat besar, tapi ingat kita tidak perlu angkanya, hanya tandanya saja. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Yang C ini yaitu kapan objek bergerak ke kiri. Jadi kalau objek bergerak ke kiri berarti itu tandanya kecepatannya kecil dari 0 gitu karena ke kiri. Nah, ini tadi masih soal yang tadi berarti faktornya masih sama ya, faktornya masih sama gitu. Nah, kalau bergerak ke kiri berarti artinya apa? Artinya kecil dari 0 gitu ya. Nah, masih sama split point-nya tadi kita dapatkan titik yang sudah kita lakukan tadi. Ini tandanya positif if. Nah, karena yang diminta yang kecil dari 0, yang kecil dari 0 itu artinya yang negatif. Nah, yang mana yang negatif di sini itu, yang tandanya negatif yaitu yang himpunan penyelesaiannya itu T-nya di antara 2 dan 6. Jadi bukan angkanya yang kita lihat ya, tandanya gitu. Nah, kalau angkanya yang kalian lihat ya nggak bakal ketemu. Angka kita aja 2 dan 6 gitu. Sedangkan yang diminta yang negatif. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah tandanya. Bukan tanda dari angkanya, tapi tanda dari hasil uji titik yang kita lakukan tadi. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang D. Yang D di sini yang ditanya adalah percepatan. Nah, tadi kita punya percepatan itu turunan dari apa percepatan? Ayo, percepatan itu adalah turunan dari masa sudah lupa? Ayo tadi percepatan apa? Turunan dari Enggak sih, Bu. Oke, percepatan itu turunan dari kecepatan. Jadi tadi kita punya fungsi kecepatan itu 3T kuadrat kurang 12T tambah 36. Nah, kalau kita turunkan ini berarti kan turunannya 6T dikurang 24. Nah, tandanya besar dari 0 ya. Kenapa besar dari 0? Karena kan yang diminta itu adalah yang bernilai positif gitu. Berarti yang besar dari 0. Nah, kita perlu nggak uji titik seperti tadi, Bu? Ini kan pertidaksamaan. Tidak perlu. Kenapa? Karena ini fungsinya linier. Maksudnya T-nya pangkat 1. Nah, kalau yang tadi itu kan T-nya pangkat 2 kan. Sehingga kita harus memfaktorkan. Setelah itu kita harus uji titik gitu. Karena T-nya lebih dari 1. Kalau ini T-nya 1, jadi kita tinggal sederhanakan saja gitu. 6T besar dari 24, sehingga apa yang kita punya? T-nya besar dari 24 dibagi 6. Nah, 24 dibagi 6 itu adalah 4. Sehingga percepatan itu akan bernilai positif ketika T-nya itu besar dari 4. Bisa jadi pada detik ke-5, detik ke-6, dan seterusnya. Begitu. Oke, ini untuk penerapan dari turunan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke turunan implisit. Gitu. Sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya, aturan-aturan pada turunan.
Nah, tetapi aturan ini itu bisa kita bentuk atau kita bisa pakai ketika fungsinya itu berbentuk Y sama dengan fx gitu. Maksudnya apa, Bu? Ya memang fungsinya Y sama dengan fx gitu ya. Jadi Y sama dengan fx itu artinya kan kita bisa buat fungsi Y dalam bentuk fungsi Y ini dalam variabel X gitu. Misalkan kurang 1. Artinya di ruas kanan ini hanya variabel X saja gitu. Berarti fungsi Y bergantung pada X. Tidak ada variabel lain. Nah ini dikatakan bentuk eksplisit. Nah, kenapa? Karena kita bisa nyatakan fungsi Y itu adalah dalam bentuk fungsi X kayak gitu. Maksudnya kita bisa buat Y sama dengan. Nah, ingat rumus ini bisa kita pakai ketika bentuknya itu fungsinya eksplisit. Hanya ada satu variabel saja, yaitu variabel X. Nah, sedangkan tidak semua fungsi itu kita bisa tuliskan dalam bentuk Y sama dengan fx. Nah, sehingga kalau nanti fungsinya itu tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan fx, itu kita perlukan turunan implisit begitu. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti ada fungsi-fungsi itu yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk eksplisit. Nah, itu dinamakan fungsi implisit begitu. Sehingga nanti kita untuk mencari turunannya pun menggunakan turunan implisit gitu ya. Nah, biasanya kalau kita punya fungsi y dalam kurung x, nah turunan pertama dari y terhadap x itu kan kita simbolkan dengan dy per dx, ya kan? Kalau kita ingin mencari turunan pertama dari y terhadap x, itu kita simbolkan dengan dy per dx. Atau sama dengan y aksen. Nah, ini turunan pertama dari y. Misalkan kita punya, sekarang itu y-nya bukan y aja. Nah, kalau turunan pertama dari y kuadrat terhadap x, itu nulisnya bagaimana? Y per dx. Nah, kalau turunan pertama dari y kuadrat terhadap x itu gimana? Nulisnya itu bagaimana, Ayo? Cara nulisnya? Ya kita ikutin saja gitu ya, ikutin saja caranya. Berarti D, turunan itu kan D gitu ya. Turunan dari apa? Turunan dari y kuadrat. Terhadap apa yang diminta? Terhadap x gitu. Jadi dy kuadrat per dx gitu ya. Dx ini menandakan turunan terhadap apanya, yang di dalam kurung ini menandakan fungsinya apa. Kalau fungsinya y kuadrat berarti di sini y kuadrat. Tapi kalau fungsinya y berarti di dalam kurung ini y gitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira kita langsung turunkan? Kita ingin menurunkan fungsi y kuadrat, tapi variabelnya itu terhadap x. Emang di y kuadrat ini ada variabel x? Adakah? Yuk, di y kuadrat ada variabel x atau tidak? Ada, Ya, Bu. oke. Kita coba matikan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Nanti zoomnya dari Ibu saja ya. Soalnya kalau ini zoom Ibu ini apa yang zoom pro. Nanti Ibu yang akan share ininya ya, link zoomnya ya. Coba. Oke, kita matikan dulu.